Perkenalkan, nama saya Dimitria Pawestri Kusmadewi, NIM 1910611107, kelas D Hukum Humaniter dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ini saya akan menjelaskan mengenai dampak invasi Rusia kepada Ukraina, serta saya akan menjelaskan mengenai prinsip, pengaturan, dan asas dari hukum humaniter internasional. Invasi Rusia kepada Ukraina ini telah berlangsung hingga saat ini. Serangan demi serangan masih terus dilancarkan. Dan invasi Rusia ini sudah berlangsung sejak 24 Maret 2022. Kedua belah pihak juga belum mencapai kesepakatan untuk penghentian perang. Korban dalam invasi Rusia kepada Ukraina tidak hanya manusia saja, akan tetapi objek-objek untuk menunjang kepentingan kehidupan manusia juga terkena serangan, yang mana dalam kajian hukum humaniter disebut dengan objek sipil. Serangan Rusia juga menyerang beberapa fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, yang mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mencatat 24 fasilitas kesehatan hancur total dan 5 ambulans terkena serangan. Hal ini menyebabkan para dokter tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan operasi dan juga tidak memiliki pemasukan obat, yang mana menghambat dokter untuk menyembuhkan pasien. Dan juga Rusia juga menyerang beberapa fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan pusat komunitas. Secara garis besar, objek sipil diatur dalam Konvensi Den Haag. Yang pertama seperti bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit tertuang pada pasal 27 Konvensi Den Haag yang ke-6 pada tahun 1907. Yang kedua ada pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal atau bangunan tertuang pada pasal 1 ayat 1 Konvensi Den Haag yang ke-11 pada tahun 1907. Yang ketiga ada bahan makanan, instalasi air minum, daerah-daerah pertanian yang memproduksi hasil pertanian, terus ternak dan perbekalan tertuang pada pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Yang keempat ada bangunan pengairan serta lingkungan alam tertuang pada pasal 55 Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Objek atau fasilitas yang sangat rawan terkena serangan dari konflik Rusia kepada Ukraina ini yaitu sekolah, bangunan keagamaan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya pada pasal protokol tambahan tahun 1977, terutama pada pasal 57, ditentukan bahwa dasar dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk melindungi objek sipil orang sipil. Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan 1 tahun 1977, objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer, seperti dirumuskan pada ayat kedua. Dalam pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977, objek-objek militer dibatasi pada objek yang karena sifat lokasi tujuan penggunaan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi operasi militer, dan apabila objek itu dihancurkan, diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan bagi militer yang berarti. Nah, objek sipil sendiri berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia. Maka dari itu, objek sipil tuh harus dijaga untuk tidak menjadi sasaran perang. Karena objek sipil itu harus dilindungi sebab kegunaannya memang tidak untuk berperang, melainkan kegunaannya untuk menunjang kehidupan manusia, seperti rumah sakit, yang mana dengan rumah sakit itu untuk menyembuhkan para korban. Maka dari itu negara wajib melakukan penegakan hukum untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter dan objek-objek sipil yang rusak. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Nah, ketentuan tentang perbedaan antara orang dan objek diaplikasikan terhadap salah satu prinsip hukum humaniter, yaitu bernama prinsip distinction principle, yaitu prinsip ini merupakan salah satu asas yang melandasi hukum perang. Tujuan utama dari distinction principle ini adalah untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil, yang mana membedakan apa
dan siapa saja yang boleh diserang dan tidak boleh diserang. Prinsip pembedaan itu berasal dari asas ratione personae yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan pelindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer. Dan pada invasi ini seharusnya mengaplikasikan asas kemanusiaan atau humanity yang melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang, yang mana penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang. Agar invasi ini bisa terselesaikan, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama adalah turunkan ketegangan dan gencatan senjata dengan cara menarik seluruh pasukan Rusia, dan yang kedua adalah membuat perjanjian diplomatik yang mana dalam kesepakatan itu diharapkan menghasilkan win-win solution antara Rusia dan Ukraina. Demikian video humaniter saya terkait invasi Rusia kepada Ukraina serta penjelasan mengenai pengaturan, prinsip, dan asasnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.